Arsenal sit just 4 points from a Hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunner Space yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Tawaran kedua Mudryk ditolak, Chelsea bersedia beri tawaran lebih. Seminggu setelah penolakan yang pertama, Arsenal kembali melayangkan tawaran kedua. Namun Arsenal kembali mendapatkan penolakan. Dilansir dari Daily Mail, Arsenal menaikkan tawarannya menjadi 70 juta euro. Jumlah itu sudah termasuk uang tunai dan juga biaya add-on. Namun tawaran tersebut dirasa masih kurang. Seperti diketahui, Donetsk akan melakukan negosiasi jika klub peminat mendekati angka sekitar 90 hingga 100 juta euro. Seperti diketahui, kualitas antara pemain inti dan pemain pelapis Arsenal saat ini terlalu timpang. Mendatangkan Mudryk dapat membuat kedalaman skuad lebih terjaga, sekaligus memperkaya variasi strategi serangan The Gunners. Namun dengan penolakan tersebut, Arsenal harus waspada. Pasalnya Chelsea yang tiba-tiba masuk dalam perburuan ini diyakini berani memberikan gaji lebih tinggi dari kesepakatan personal yang sudah terjalin antara Arsenal dan juga Mudryk. Pujian setinggi langit Guardiola butuh kesempurnaan untuk Manchester City. Manchester City sang juara bertahan terus mencoba untuk menempel ketat Arsenal dengan raihan 36 poin dari 16 pertandingan. Ada selisih 8 poin dan 1 pertandingan yang belum dilakukan oleh Manchester City. Dan mereka masih berpeluang untuk terus menempel ketat Arsenal dengan poin yang lebih minim. Menariknya, meski main imbang, Arsenal mengakhiri laga tersebut dengan kepala tegak karena terbukti telah memberikan segalanya di atas lapangan. Pep Guardiola yang menyaksikan laga tersebut pun terkesan dan memuji permainan Arsenal. Meski kehilangan 2 poin, tetapi Arsenal tidak kehilangan kualitas gaya main. Kurang lebih seperti itu yang diucapkan oleh Pep Guardiola. Pep menegaskan jika timnya butuh permainan yang sempurna tanpa cacat jika ingin menjaga dominasi Arsenal. Cadangkan Vieira, keputusan Arteta kena kritik. Selepas menahan imbang Newcastle United, Gary Neville mengkritik kebijakan Arteta yang terus-menerus mengabaikan pemain anyarnya Fabio Vieira. Seperti diketahui, Vieira diboyong 34 juta pound sterling dari FC Porto pada jendela transfer musim panas 2022 lalu. Rencananya Arteta akan memperkuat gelandang serangnya, namun Vieira justru kesulitan mendapatkan menit bermain. Puncak kegeraman Neville melihat Arteta jarang memainkan Vieira nyatanya datang saat laga melawan The Tones, julukan Newcastle, karena dirinya mengklaim jika pemain berpaspor Portugal itu bisa saja mengubah jalannya pertandingan. Neville menilai mereka tidak mempunyai pemain lini tengah yang mengubah permainan atau memainkan umpan layaknya Kevin De Bruyne. Ditambah lagi Arsenal yang kesulitan mencetak gol hanya melakukan 1 pergantian pemain di posisi bertahan, yakni Takehiro Tomiyasu yang menggantikan Ben White. Partey suksesor Arsenal untuk bujuk Felix. Meski kontrak Joao Felix masih sampai 2026, namun belakangan ini masa depannya di klub tidak mendapatkan kejelasan. Thomas Partey dikabarkan telah membujuk Joao Felix agar pindah ke Emirates Stadium ketimbang ke Chelsea atau Manchester United jika dia jadi cabut dari Atletico Madrid.
Arsenal yang juga meminati sang pemain kini mendapatkan bantuan dari gelandangnya Thomas Partey. The Athletic melaporkan jika Partey telah menghubungi Felix. Tujuannya adalah untuk membujuk sang gelandang serba bisa itu agar pindah ke Arsenal. Diketahui Thomas Partey memang mempunyai kedekatan dengan Joao Felix ketika mereka bermain di Atletico Madrid. Sejumlah petinggi Arsenal juga tertarik untuk memboyong Felix dari Atletico Madrid. Mereka mengklaim Felix akan menjadi perekrutan yang pas bagi tim asuhan Mikel Arteta, apalagi dengan opsi peminjaman. Namun Arsenal mendapatkan sedikit masalah karena Atletico Madrid disebut meminta biaya paket peminjaman sebesar 21 juta euro. Jumlah itu dirasa memberatkan, apalagi ditambah dengan gaji Felix sendiri. Perbaruan cedera Gabriel Jesus. Setelah mengalami cedera serius saat membela Brasil di Piala Dunia FIFA 2022, pemain depan Arsenal Gabriel Jesus telah mengisyaratkan di media sosial bahwa dia tidak lagi membutuhkan kruk dan sedang dalam proses rehabilitasi. Setelah sebelumnya terlihat di Stadion Emirates menggerakkan penumpang lutut dan memegang sepasang kruk, kini dia tampaknya telah melepaskan kruk tersebut. Di akun Instagramnya, pemain Brasil itu memposting foto sepasang kruk dengan tulisan kebebasan. Semoga saja cedera Gabriel Jesus segera membaik dan kembali lagi ke Emirates Stadium sesuai dengan perkiraan waktu atau bahkan bisa pulih lebih cepat. Nketiah dapat dukungan lampaui gol Gabriel Jesus. Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy mendukung Eddie Nketiah untuk mengungguli capaian gol Gabriel Jesus untuk Arsenal musim ini. Sejak menggantikan Gabriel Jesus, Eddie Nketiah telah mencatatkan 2 gol dalam 3 pertandingan pertamanya di Premier League. Danny Murphy mendukung Nketiah untuk menambah lebih banyak gol dan merasa pemain berusia 23 tahun itu akan menyalip Jesus dan menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal musim ini. The Gunners akan beraksi pada Selasa 10 Januari dini hari waktu Indonesia Barat dengan melawan tim League One Oxford United di putaran ketiga Piala FA. Sedangkan pertandingan Premier League berikutnya jatuh pada tanggal 15 Januari saat mereka bertemu Tottenham Hotspur di Derby London Utara. Kemudian mereka akan menghadapi Manchester United seminggu kemudian. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!